Raizo sendiri tinggal di sebuah apartemen biasa. Setiap kali dia pulang dari luar, Raizo pasti selalu memeriksa barang-barang pribadinya untuk memastikan tidak ada orang yang masuk ke tempat tinggalnya. Dan saatnya jadwal latihan, Raizo sesekali teringat dengan perkataan sang guru mengenai cara hidup seorang ninja bahwa rasa sakit adalah kelemahan dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Meski Raizo sangat membenci gurunya, tetapi semua pengetahuan, ilmu, pelajaran, dan didikan sang guru tak pernah ia lupakan sedikit pun. Hal itulah yang membuatnya masih hidup sampai sekarang meski pada insiden terakhir dirinya mengalami luka yang sangat parah. Tetapi karena Raizo sudah mencapai level bisa mengendalikan rasa sakit, ia dapat melakukan beberapa hal luar biasa. Salah satunya adalah debus seperti yang sering ditampilkan oleh Master Limbad. Tak hanya itu, Raizo memiliki senjata favorit yang disebut dengan kusarigama atau sejenis senjata yang terdiri dari rantai dan pisau tajam kecil. Akan sangat bahaya sekali apabila digunakan oleh orang yang tidak profesional, tetapi di tangan para sepuh, suhu, senior, spesialis dan ahlinya, kusarigama adalah senjata yang sangat mematikan. Sepuh, ajarin dong. Raizo sebenarnya punya banyak kesempatan untuk pergi sejauh mungkin atau bersembunyi di tempat aman yang terpencil dibandingkan berada di kota dan tempat terbuka seperti ini. Tetapi bayangan akan rasa sakit hati, kehilangan Kiriko masih membekas di ingatannya. Setelah diculik dari keluarganya, hanya Kiriko lah harapan Raizo untuk memiliki seseorang yang tulus peduli terhadapnya. Tetapi sang guru malah membunuhnya begitu saja sehingga sekarang, saat ini, tujuan Raizo adalah untuk membalas dendam kepada si guru dan klannya dengan cara bekerja sama dengan Mika yang kebetulan sedang menyelidiki tentang klan Ozuno. Kembali ke Mika yang sedang berada di kantornya, dia kedatangan seorang utusan dari pemerintahan yang dirupanya atau nampaknya mulai mencurigai tentang penyelidikan yang dilakukannya, sehingga Mika segera menemui Ryan untuk memberitahunya bahwa kecurigaan mereka berdua selama ini kemungkinan adalah benar, karena tidak mungkin pemerintah sampai mengutus seseorang untuk menemuinya hanya untuk memastikan penyelidikan ini, sehingga Ryan yang mulai khawatir dengan keselamatan Mika pun menyuruhnya untuk segera tinggalkan kota ini dan pergi cari tempat aman untuk sementara waktu. Tiba di komplek rumahnya, Mika diberitahu tetangga tentang pemadaman listrik yang terjadi secara tiba-tiba sehingga Mika menjadi sangat khawatir karena dari hasil penyelidikannya, ciri-ciri awal kemunculan para ninja pembunuh pasti selalu ditandai dengan lumpuhnya pencahayaan yang ketika sudah masuk ke dalam kamar. Alangkah terkejutnya Mika saat menemukan sebuah amplop berisi pasir hitam dan tiba-tiba sungguh tak diduga, Raizo sudah ada di sana selama berjam-jamannya untuk melindungi dan menemui Mika secara langsung. Yang tujuan daripada dia ke sini adalah tentu saja untuk membantu Mika menemukan klan Ozuno sekaligus membalas dendam kepada si guru. Mereka berdua pun berhenti di swalaya untuk merubah penampilan demi untuk mengurangi resiko ketahuan, di mana Mika yang belenggu pun malah menghubungi Ryan untuk memberitahunya bahwa saat ini dia bersama dengan Raizo, sehingga Ryan segera memberikan lokasi tempat untuk mereka bisa bertemu. Tiba di lokasi pertemuan, Raizo yang memiliki insting kuat pun bisa langsung menyadari niat Ryan yang ingin menangkapnya dan Ryan ternyata punya agenda tersendiri dan metode tersendiri untuk menggali informasi mengenai klan Ozuno, yaitu dengan menangkap dan menginterogasi Raizo dengan cara yang akan sedikit memaksa, berlokasi di sebuah gedung kosong dengan tangan dan kaki yang terikat lengkap dengan lampu sorot agar Raizo tidak bisa kabur di kegelapan. Ryan yakin jika caranya akan lebih efektif untuk menyelesaikan kasus ini. Kasihan melihat Raizo, Mika pun menemuinya untuk sekedar membeli air minum yang di situ Raizo memperingatkan
memperingatkannya bahwa lokasi mereka berada saat ini terlalu terbuka dan terlalu mudah untuk dilacak oleh para ninja, sehingga Mika dengan cepat menemui Ryan untuk memperingatkannya bahwa saat ini mereka semua sedang dalam bahaya, tetapi Ryan yang percaya diri dengan pasukan taktisnya pun tidak mengindahkan peringatan tersebut sampai ketika para ninja sedang sibuk membantai pasukan taktis, Mika sendiri terlihat sedang melepaskan ikatan Raizo tepat saat satu ninja sudah keburu masuk ke dalam sana dan Ryan yang di awal PDD meremehkan para ninja pun kini bisa nyumput menyaksikan satu persatu anggotanya dibunuh. Raizo menyuruh Mika untuk pergi duluan ke mobil, sementara dirinya akan menghadapi semua ninja hanya seorang diri. My brother. Mika sendiri terlihat sudah berada di mobil menunggu kemunculan Raizo yang ketika dia sedang harap-harap cemas, tiba-tiba kembali ke Raizo yang masih bertarung di dalam gedung yang meski dia punya kemampuan di atas rata-rata tetapi jika dipraktak terus-menerus lama-lama kelelahan juga sehingga Raizo memilih tempat lain yang lebih terbuka untuk melanjutkan pertarungan ini. Jika sebelumnya mereka terbiasa bertarung di dalam ruangan yang penuh dengan sudut-sudut gelap, sekarang para ninja pembunuh ini harus membiasakan diri bertarung di tengah jalan yang karena Raizo sudah terlalu kelelahan, akhirnya dia pun kecolongan saat perutnya terkena tebasan pedang yang ketika Takeshi akan mengakhirinya, tiba-tiba Get it! Ryan berhasil selamat dengan hanya menyisakan sedikit dari anak buahnya, sementara Mika membawa Raizo yang terluka ke kamar hotel, yang di situ Mika dan Ryan sepakat untuk akan sengaja membiarkan Raizo ditangkap oleh para ninja, tapi tentu saja ada rencana di balik itu, yakni memasukkan alat pelacak ke dalam tubuh Raizo supaya mereka bisa mengetahui di mana markas klan Ozuno berada. Raizo dibawa dalam sebuah peti besi untuk diserahkan kepada si guru yang dalam sepanjang perjalanan menuju ke sana, Raizo memilih untuk bersikap tenang dan tidak panik. Justru dia malah teringat dengan ajaran sang guru mengenai teknik menimbulkan diri menggunakan jurus segel tangan yang berfungsi untuk mengubah cakra menjadi obat efektif yang saking efektifnya luka pada perut Raizo bisa rapat sendiri tanpa bantuan obat merah atau betadine. Tiba di markas, Raizo langsung menghadap sang guru yang kini sudah pecah. Beliau teramat sangat kecewa terhadap tindakan Raizo yang memilih untuk berkhianat. Padahal dulu, waktu pertama datang ke tempat ini, si guru melihat potensi besar pada diri Raizo dan ada sedikit harapan tentang Raizo yang akan menjadi penerusnya menggantikan kepemimpinan klan Ozuno di tempat ini. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain sehingga sekarang Raizo harus mendapatkan hukuman mati atas pengkhianatan yang telah dilakukannya. Tepat disaksikan oleh Takeshi dan pramurid, si guru tidak langsung membunuh Raizo tetapi ingin puas meniksanya terlebih dahulu menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus pelintir ulu hati, yang ketika Raizo batuk darah, keluarlah alat pelacak kecil dari dalam mulutnya yang tepat saat Takeshi menyadarinya, tiba-tiba meski para ninja ini bisa muncul dan hilang dalam kegelapan, tetapi ketika dihadapi dengan pasukan militer senjata berat, tetap saja mereka kewalahan dan tak bisa menghindar dari peluru yang ditembakkan. Sementara itu, Raizo yang ikatannya sudah dilepas pun memilih untuk masuk sendirian mencari Takeshi dan si guru untuk membalas dendam atas Kiriko. Dengan modal dua bilah pedang di tangan, Raizo harus menghadapi Takeshi dan anak buahnya yang momen ini benar-benar beradrenalin karena pertarungan dilakukan dalam jarak dekat dengan senjata yang berseliweran di mana-mana. Selesai menghabisi para krocok ini, Raizo harus menghadapi Takeshi menggunakan cara